Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan ruang lingkupnya. Banyak para ahli menyebutkan bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi, agama yaitu tidak kacau, yaitu teratur. Dengan demikian, agama adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun sesuatu yang gaib. Mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Macam-macam agama. Yang pertama Islam, yaitu suatu agama wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di Semenanjung Arabia pada awal Masehi. Islam itu dimaknakan sebagai penyerahan diri. Dan dimaksud penyerahan diri di sini yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa di dalam tata kehidupannya. Seperti yang telah dicantumkan dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Yang kedua, Brahma atau Hindu, yaitu salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran pengetahuan, adab, sehingga kaum Brahmana tidak menyukai kekerasan, yang disimbolkan dengan tidak memakan makhluk berdarah atau bernyawa. Jadi umumnya, kaum Brahmana disebut kaum vegetarian. Yang ketiga yaitu Buddha. Buddha yaitu sebuah agama non-teistik atau filsafat yang berasal dari anak benua India, yang meliputi berbagai tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual yang dikaitkan dengan yang sebagian besar berasal dari pada ajaran yang diterima dengan Siddhartha Gautama, yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha. Yang keempat yaitu Yahudi, agama yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhan yang hanya khusus untuk Bani Israel, tetapi tidak untuk Tuhan lainnya, bangsa lainnya. Mereka tidak pernah menyebutkan Tuhannya karena itu termasuk mengurangi kesuciannya. Yang kelima yaitu Kristen, salah satu agama Abrahamik yang berdasarkan hidup ajaran kematian dengan penyaliban, kebangkitan dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Umat Kristen menyatakan Yesus adalah Mesias yang dinobatkan dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab suci Yahudi. Yang lalu landasan-landasan mengapa kita memilih agama Islam, yaitu ada 3, yaitu 1, Islam itu datang dari Allah untuk kepentingan manusia yang diciptakannya. Islam itu merupakan sistem yang diciptakan Allah spesial hanya untuk manusia, tetapi tidak untuk makhluk lainnya. Yang kedua, Islam itu dengan segala ajarannya adalah yang terunggul dibandingkan sistem dan ideologi lainnya. Terbukti sejak ia diturunkan sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Yang ketiga yaitu Islam itu sesuai dengan namanya yaitu Al-Islam, diturunkan Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia
dari sekarang sampai akhirat. Lalu prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, dalam prinsip ini ada 5, yaitu 1. Mudah, tidak memberatkan atau menyulitkan. Yang kedua, keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Yang ketiga, keselamatan dan kedamaian. Yang keempat, keadilan dan persamaan. Dan kelima, tolong-menolong dan toleransi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.